Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry. Kali ini saya ingin membahas satu topik yang menurut saya penting juga untuk kita bahas bersama-sama, yaitu tentang apakah teologi itu dan kenapa atau mengapa kita harus belajar teologi. Karena menurut saya ini topik yang penting dalam memahami atau mengapa kita belajar tentang teologi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, istilah teologi bukanlah hal yang baru atau asing bagi kita ya. Tentu kita yang sudah bergelut di dalam akademik maupun sebagai aktivis rohani, tentu kalau istilah teologi ini bukanlah barang baru bagi kita untuk membahasnya ya. Nah, istilah teologi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya theos dan logos. Ya, secara khusus dipahami sebagai pelajaran tentang Allah. Di dalamnya membahas pemahaman tentang diri Allah dan karyanya. Di dalamnya kekristenan, doktrin Allah merupakan pengajaran tentang segala sesuatu yang Alkitab nyatakan berkenaan dengan diri Allah dan karyanya, seperti keberadaan, kepribadian, atribut Allah dan karyanya. Hal ini dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. 24 ya, Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Ya, jadi apakah teologi itu ya? Teologi itu ya kita belajar atau Allah menyatakan dirinya kepada kita, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dan kita belajar tentang Allah ya. Nah, kalau kita belajar tentang Allah, di dalamnya tadi saya sudah katakan ya, kita akan belajar mengenai keberadaan, kepribadian, atribut, dan karyanya. Tentu saya tidak bisa membahasnya secara rinci di sini karena memakan waktu yang cukup panjang dan cukup lama untuk kita membahas. Kita terbatas oleh waktu. Nah, baik. Saya melanjutkannya tadi, apakah teologi itu? Ya, teologi itu adalah kita belajar tentang Allah menyatakan dirinya kepada kita ya. Tentu Allah menyatakan dirinya kepada manusia ya. Nah, di dalamnya ya apapun agama di dunia ini ya, kalau membahas tentang Allah yaitu berteologi. Tetapi teologi tentang Allah yang mana ya? Tentu kita perlu memahaminya dengan pandangan kita masing-masing. Nah, ini berkenaan dengan kekristenan kita, maka tentu kita belajar teologi yang dimaksud adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, doktrin tentang Allah ya. Itu cukup panjang. Tadi saya sudah katakan ya, cukup panjang untuk kita bahas ya. Tentu kalau kita belajar atau kita berbicara tentang teologi dalam kekristenan, itu berbeda dengan teologi di ajaran agama-agama yang lain ya. Tentu berbeda. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan melanjutkan lagi mengapa perlu belajar teologi. Mengapa kita perlu belajar teologi? Apa pentingnya kita belajar teologi? Saya mencatat ada beberapa poin di sini mengapa kita perlu belajar teologi. Yang pertama adalah kita percaya bahwa Allah ada dan hidup, ya. Atau kita percaya eksistensi of God, ya. Jadi ada keberadaan Allah ya. Kita melihat atau mengacu di
Kejadian pasal 1 ayat 1, Mazmur 10 ayat 3 sampai 4, lalu kemudian Mazmur 14 ayat 1, Mazmur 53 ayat 1. Lalu kalau di perjanjian baru dapat kita lihat di Yohanes 7 ayat 17, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 28, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Ibrani 11 ayat 6. Dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi menjelaskan tentang keberadaan Allah bukan dalam ide ya, itu bukan hasil ide dari manusia atau kuasa, tapi sebagai pribadi. Dalam kekristenan kita mengakui Allah itu adalah pribadi. Nah, karena dia adalah pribadi, dia adalah Allah, adalah pencipta dan penebus manusia. Ya, jadi yang pertama ini mengapa kita perlu belajar teologi ya? Kita percaya bahwa Allah ada dan hidup, eksistensi of God ya. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu belajar teologi? Karena merupakan dasar ibadah dan pelayanan orang percaya. Ya. Jadi dasar ibadah kita, dasar pelayanan orang percaya ya di dalam Allah, tidak bisa didasarkan kepada hal yang lain. Ya, hal ini dapat kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Roma ya, kita lihat di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ya. Jadi kalau kita belajar, mengapa kita belajar teologi ya? Tadi saya sudah katakan itu ya. Yang ketiga, mengapa atau kenapa kita belajar teologi? Karena merupakan dasar kita dalam menghadapi ajaran sesat. Hal ini dapat kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lalu 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya, jadi mengapa kita perlu belajar teologi ya? Kita perlu belajar teologi supaya kita tahu persis pengajaran tentang Allah ya. Kitab suci mengajarkan tentang pribadi Allah. Sehingga kita mampu menghadapi berbagai ajaran sesat yang berkembang dan ada bahkan sekarang ini dengan berbagai cara ya, bukan berkurang malah makin bertambah. Ya, berbagai ajaran sesat yang terus bertumbuh dan berkembang. Lalu yang berikutnya, kenapa kita perlu belajar teologi? Karena merupakan dasar pembelaan iman dan penginjilan. Hal ini dapat kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 15 dan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Ya, ini adalah dasar pembelaan iman kita dan penginjilan kita. 1 Petrus 3 ayat 15 dan Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10 itu menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan tentang iman Kristen itu sendiri dan juga bagaimana kita diharuskan untuk memberitakan Injil. Ya, Bapak Ibu lebih jelasnya bisa membaca ayat yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu yang berikut adalah mengapa kita atau kenapa kita belajar teologi ya? Karena merupakan dasar kekuatan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, jadi kenapa kita perlu belajar teologi, belajar Alkitab? Ya, untuk menghadapi tantangan hidup. Kita bandingkan ya kisah kehidupan Ayub ya. Ayub pasal 42 ayat 5. Lalu kemudian kita juga bandingkan kehidupan para rasul ya di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 ya. Jadi ketika kita belajar teologi, kita belajar tentang kehidupan hamba-hamba Tuhan di Alkitab, kehidupan para rasul di Alkitab, bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi kesulitan hidup, bagaimana susah payahnya mereka berjuang memberitakan Injil. Itu menjadi landasan atau merupakan dasar kekuatan
bagi kita dalam menghadapi hidup, sekaligus juga menjadi dasar bagi kita dalam tekun memberitakan Injil. Ya, jadi kenapa kita belajar teologi? Ya, tadi saya sudah sebutkan ya. Di poin yang terakhir ini adalah menolong kita untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, saya pikir ini yang saya dapat bagikan ya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Kenapa kita perlu belajar teologi? Apa itu teologi? Jadi jangan anti untuk belajar teologi. Justru kita belajar teologi, pemahaman kita makin baik ya. Ya, kita belajar Alkitab itu baik bagi kita supaya kita mampu membedakan mana ajaran yang palsu, mana Injil yang murni dan mana yang tidak ya. Lalu kita juga memahami tentang pribadi Allah itu sendiri. Ya, tentu dalam memahami pribadi Allah kita tidak akan pernah tuntas atau lengkap mempelajarinya karena akal kita terbatas. Ya, mental kita juga terbatas, roh kita terbatas. Sulit untuk kita memahami Allah secara sempurna ya menurut saya. Tetapi dengan kita belajar teologi minimal tahap demi tahap kita dibawa untuk belajar mengenal pribadi Allah itu. Ya, demikianlah yang dapat saya bagikan. Kiranya menjadi berkat baik buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan memberkati dan mari kita terus belajar karena belajar adalah hal yang baik bagi kita selama kita hidup, maka kita tidak akan pernah berhenti belajar. Kita dengan rendah hati terus belajar sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita ya. Kita terus belajar bergantung kepada Allah. Bahkan kita tekun untuk terus memberitakan Injil. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, ayo dukung channel Pana Love Ministry dengan like, comment, share, dan subscribe. Agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.